Ini bagus sekali untuk polisi. Kalau saya sudah ditentukan status buron, sudah cukup buktinya untuk menangkap jaksa. Apa? Surat perintah eksekusi yang salah itu satu bukti. Datang ke rumah saya di Dago itu sudah merupakan perbuatan. Kemudian keluar lagi surat perintah buron, keluar lagi surat perintah pencekalan, rampas semua surat itu. Kurang apa lagi bukti untuk mengenakan pasal 333? Itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Berani nggak? Kemudian, apakah saya masih di Indonesia? Oh masih. Saya masih di Indonesia. Tidak pergi kemana-mana. Saya bertanggung jawab kalau saya mau lari. Dulu saya tidak dicekal kok. Tapi saya tidak pernah lari ke luar negeri. Kemudian pada kesempatan ini saya katakan juga, kenapa saya diperlakukan lain? Ada di sini, yaitu orang yang bernama, saya baca di online ya, orang yang bernama Fahrudin Yassin, yang bernama Roy Ahmad, kasus Bank Mandiri, korupsi 60 miliar. Sudah divonis Mahkamah Agung 29 November 2010. Tidak diapa-apakan, tidak dieksekusi. Until today. Kemudian sudah juga PK, kalah juga, tidak diapa-apakan. Ini menurut online. Saya kira ada edaran hari ini. Bukan kata saya, benar apa tidak saya nggak tahu, tanya aja Jaksa Agung. Terima kasih pada kesempatan ini pada Pak Kapolri, pada institusi saya Polri. Saya yakin bahwa Polri punya integriti, Polri punya kemandirian, Polri tidak bisa didikte. Itulah yang akan mengangkat derajat dan martabat Polri. Saya salut buat Polri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah statement terakhir sore ini dari Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Sekarang saya mau ke Kepala PLH, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pak Amir Yanto. Pak Amir, selamat malam. Selamat malam, Pak Gabi. Bisa diceritakan apa yang terjadi di Dago tersebut? Baik, Bang Karni maupun Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya hormati, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2013, kami, tim eksekusi yang dipimpin oleh Bapak Kajati DKI Jakarta, memperoleh informasi bahwa Bapak Susno Duaji berada di perumahan Dago Pakar malam harinya. Kemudian kami tim bergerak ke sana dan sekitar jam 9.30 barangkali kami menuju ke rumah beliau. Kemudian tim eksekusi 2 orang, yaitu Saudara Farid dan Saudara Arif, mengetuk pintu, dibukakan oleh ajudan beliau, tapi saya sendiri kurang, karena masih agak jauh, kurang tahu ya, dan dibukakan, kemudian dipersilakan masuk ke rumah Pak Susno. Kemudian di ruang tamu diterima dan tim menyampaikan kepada beliau bahwa tim eksekusi menyampaikan akan mengeksekusi putusan yang berkaitan dengan Pak Susno Duaji. Kemudian Pak Susno Duaji tidak mau, jadi ingin menunggu penasihat hukumnya. Agak lama dialog, kemudian dan beliau juga mengatakan bahwa apabila dieksekusi secara paksa, yang akan bicara adalah senjata. Itu. Ya. Kemudian ada yang bersenjata di ruangan itu? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi ada ajudan. Ya kita kurang tahu Pak. Kemudian setelah bicara sekian lama, akhirnya Pak Susno Duaji minta untuk mandi dan ganti pakaian ke lantai 2, kemudian masuk kamar dan langsung dikunci. Di situ sampai dengan sekitar pukul 5 barangkali. Kemudian di situ juga beliau dengan nada keras juga bicara bahwa siapa yang berani mendobrak, ya paling tidak juga akan ditembak.
dengan kesan diri tinggal gini atau gini gitu. Karena kebetulan satu ajudannya di luar. Nah, kemudian juga mungkin sore itu jam berapa ya, kita nggak lihat, datang kalau nggak salah satu truk sabara dari Polda, dipimpin kami lupa, Let AKBP kalau nggak salah. Kemudian Pak Susno dibawa ke Mapolda Jabar. Saya sampai di sana sekitar jam 9, kebetulan sudah diboleh masuk dan bertemu dengan para direktur, salah satunya Waktu datang ke rumahnya itu Kapolda atau stafnya Kapolda? Waktu ke rumah beliau itu dari Sabar Pak, AKBP siapa? Ada berapa orang? Banyak Pak, karena kalau nggak salah 2 mobil pengawal pakai dengan senjata satu. lengkap. Saya tidak begitu memperhatikan ya Pak ya. Baik, dia ngomong apa sama Mas Sabir? Kalau bicara bukan dengan saya, tapi dengan Pak Asintel, yaitu Pak Firdaus. Yang Apa dia bilang sama Pak Firdaus? saya dengar juga bahwa sore itu Pak Susno akan dibawa ke Mapolda, ya, perintah Pak Kapolda bahwa Pak Firdaus tidak boleh satu mobil dengan Pak Susno. Jadi pertama mobil Pak Polda, kemudian mobil Pak Susno, mobil Pak Firdaus katanya, buat apa dibawa ke Kapolda? Kan saya mau eksekusi, saya mau bawa ke Jakarta. Saya sendiri kurang tahu karena suasana kan sudah ini Pak. Saya juga naik turun ya, jadi tidak mengikuti secara langsung karena memang yang banyak komunikasi dengan Pak Yudi kalau nggak salah, yang dari Sabara pimpinannya itu Pak siapa saya kurang tahu namanya, itu Pak Firdaus Pak. Nah, kemudian sore datang Pak Yusril, langsung masuk ke kamar Pak Susno. Setelah Pak Yusril keluar, langsung Pak Susno dibawa. Saya dengar sebelum Sabara datang, ada Laskar juga yang datang. Oh iya, memang banyak masyarakat datang Pak. Salah satunya yang datang duluan adalah mungkin yang pemuda PBB itu namanya apa? Hizbullah atau apa? Dan memang ada pimpinannya, bahkan pernah berteriak-teriak untuk mengerahkan massa, kemudian ditenangkan oleh salah satu anggota polisi berpakaian preman yang berasal dari Polsek di daerah situ. Jadi setelah itu langsung dibawa ke Mapolda. Iya Pak, begitu keluar kamar langsung dibawa ke Mapolda. Sampai di Mapolda, Yang pertama mengikuti di mobil itu Pak Firdaus. Saya karena agak jauh, macet, hanya sekitar saya sampai di sana informasi bahwa dari kejaksaan tidak boleh masuk. Gitu. Tapi setelah malam boleh masuk. Waktu saya sudah lama, kemudian kami coba masuk, sudah dibolehkan. Nah begitu masuk, saya ketemu Pak Firdaus, kemudian saya Pak Firdaus dengan kawan-kawan naik ke lantai 2, ketemu dengan para direktur, bahwa disampaikan bahwa di situ Pak Susno mendapatkan perlindungan. Ya, salah satu saya sampaikan bahwa menurut saya katakan mohon maaf bahwa perlindungan seperti ini tidak benar. Karena kami adalah alat negara melaksanakan tugas. Perlindungan akan diberikan kepada seseorang yang tentu saja diancam keselamatannya, bukan masalah untuk pelaksanaan eksekusi. yang ngomong bahwa ini diberi perlindungan siapa? Salah satunya Pak Irwasda ya mungkin Pak. Irwasda. Ya, Jawa Barat. Karena ada beberapa. Waktu itu Pak Susnonya ada nggak? Ada di lantai 1. Waktu dialog itu. Katanya ada di lantai 1, tapi tidak lihat. Belum. Akhirnya di situ Pak Firdaus minta untuk memastikan apakah Pak Susno ada. Kemudian Pak Firdaus masuk ke ruang Pak Susno, memang ada. Tapi saya nggak ikut. Yang lain nggak boleh masuk atau nggak ikut? Nggak ikut karena kebetulan saya dengan kawan-kawan ada di Baik, habis itu Pak Sabir itu disuruh pulang. Karena memang nggak bisa membawa, ya kita akhirnya keluar. Tapi kemudian masuk lagi. Kemudian pas masuk itu Pak Firdaus dengan kawannya sudah bicara
dengan Pak Susno. Saya agak jauh, kemudian saya dipanggil Pak Susno, Pak Amir ke sini. Pak Amir kan PLA. Bahwa beliau intinya mau dieksekusi, tetapi putusan yang salah itu harus dibetulkan dulu oleh MA. Intinya seperti itu. Ya saya sampaikan bahwa Pak, ini negara demokrasi, bahwa Bapak boleh punya pendapat seperti itu. Kami juga berpendapat seperti ini. Oleh karena itu kami tetap akan melaksanakan. Namun demikian karena ada perlindungan, tidak mungkin kami melaksanakan dari situ, Pak. Dari situ jam berapa baru pulang? Pulang dari Polda Jawa Barat, kalau nggak salah sekitar setengah satu. Pagi? Ya, Pak. Dini Dari hari. jam 10 pagi? Sebenarnya kami berangkat dari Jakarta jam 10.40 malam. Kemudian sampai di sana sekitar jam... Dari rumah ke Jalan Dago itu jam berapa? Pagi, Pak. Sekitar jam 9. Ya. Dari 9 pagi sampai jam 1 malam hasilnya nihil. Kira-kira Hasilnya begitu. nihil. Pak Kajati katanya juga ada di sini, Pak Didi. Ya. Apa yang Pak Didi bisa tambahkan? Terima kasih Pak. Saya menyambung Pak Anit. Jadi pada waktu kami berangkat kurang lebih 10.40 ya, kami itu sebelumnya sudah monitor. Begitu dipanggil 3 kali tidak hadir, kita mengatur perencanaan kegiatan eksekusi bagaimana. Akhirnya kita sepakat, kita jemput. Nah ternyata dapat informasi, beliau akan keluar kota. Saya rapatkan anggota tim eksekutor sama tim dari pembantu, itu pengamanan internal kita, dan intelijen, kita berangkat. Kita monitor berangkat jam 10.40 itu, kita dapat informasi, beliau sudah berangkat posisi di lewat Bekasi. Jam setengah 1 kami sampai kilometer 472 Sadang istirahat, sudah dapat informasi karena diperkirakan Pak Sono sudah sampai Bandung. Kemudian kita berembuk sama tim, tetap kita jalan, tidak ada patah semangat. Begitu saya Bandung sekitar jam setengah 3, kita rapat lagi, aturannya caranya bagaimana. Kita tepat mengedepankan santun dan kondusif. Ya. Kemudian kita atur, orang biasa kalau subuh bangun jam 5. Nah, nanti kalau ada kegiatan setelah jam 6 kita tunggu. Kita sedang mendapat tugas, ada tidak aktivitas, kita tunggu kalau dia keluar. Kemudian sampai jam 9 lebih 5 menit kalau tidak salah, mulai petugas tadi ketok pintu dan seterusnya. Dialog yang disampaikan tidak ada deal karena terus naik ke atas. Saya monitor dari jarak kurang lebih 300 meter dari rumah di Dago, itu Dago View. Begitu keadaan tidak ada deal, saya turun, saya masuk ke lokasi. Pak Susno mau ketemu dengan Kajati. Di suasana rumah sudah banyak orang, baik di luar maupun dalam. Saya masuk lantai 2. Masuknya pun agak sulit, tidak semudah langsung seperti masuk rumah biasa, karena di dalam kamar lantai 2. Gedak-gedak, siapa ini, siapa? Di luar ada satu petugas, saya kurang tahu itu siapa. Kemudian masuk dalam, ini Pak Kajati masuk. Masuk Pak Kajati. Pak Susno kata demikian. Saya di dalam rumah, di dalam kamar tersebut, salam hormat, gimana Pak Susno, apa kabar? Terus duduk, berdampingan di atas kasur. Jaraknya kurang lebih hanya 60 cm. Kemudian di sebelah kanannya ada mungkin istrinya, ibu, saya tidak kenal. Ada anak perempuan, ada satu laki berdiri baju batik. Kemudian di pintu ada seorang yang pakai kaos putih. Dalam dialog, gimana Pak Kajati? Kok sampai ribut begini? Begini Pak, kami itu melaksanakan tugas mendapat atensi masyarakat. Banyak yang datang karena belum terlaksana. Saya ikhlas dieksekusi, ya. Tapi jangan begini. Terus banyak mendiskusikan masalah putusan. Pak, kita diskusi tidak ada titiknya di sini Pak. Kita memposisikan Bapak dalam posisi yang akan diskusi, kami eksekusi. Pokoknya kalau ada kekerasan, kami lawan. Saya menyiapkan jago dia penguasa. Tunjukkan pesawat atau pistolmu. Keluarkan. Saya lihat Pak, memang ada pistol sebelah kanan. Yang pakai kaos putih di pampet pintu. Terus kemudian, kalau saya lakukan kekerasan, ini anggota saya jago tembak. Saya bisa manggil anggota BRIMOB yang dekat di sini. Saya bicara mudah-mudahan Pak Susno melihat saya, mendengar saya. Insya Allah. Kemudian saya terpikir, Pak, sekarang kalau Bapak mau, sudah nanti saya antar, saya sendiri antar satu mobil, orang yang di luar kami bersihkan. Ya. Dan coba kami pikir dulu. Kami beri waktu, saya keluar. Ternyata keluar kurang lebih jam 3 kurang 10 menit. Ditunggu tidak ada,
kami ngatur dengan teman-teman bagaimana baiknya. Kita jemput, ayo jemput. Kita jemput, ada deal katanya dari petugas Polda dengan Pak Firdaus Asenta. Pak, beliau mau tapi diantar melalui Polda supaya tidak keributan. Oke, silahkan. Saya berangkat duluan ke Mapolda dengan diantar ke Jawa Barat, sebelumnya telepon. Pak, kami kan datang, ya silahkan. Sampai saya di Polda sana, ternyata Pak Kapolda tidak ada. Nah, saya tunggu. Yang menerima saya tidak tahu namanya siapa, Melati 3 mengatakan, Pak, di sini tidak ada eksekusi di Polda. Ya kami diam saja, tidak berikan reaksi, kami tunggu. Ternyata anggota kami Pak Firdaus saya kontak, bagaimana pelaksanaan sudah berangkat. Pak, nih kami deal awalnya mau diantar, kami satu mobil dengan Pak Susno, Pak Firdaus Asenta ini. Tapi ternyata tidak. Adu mulut berjalan lama, akhirnya sekitar maghrib itulah beliau berangkat. Terus anggota kami, saya sudah keluar, saya telepon katanya diantar ke Polda, saya balik lagi. Begitu saya balik masuk Polda, anggota saya depan asli Jawa Barat, dilarang, tidak boleh masuk. Kami itu adalah petugas di kantor negara, sama-sama petugasnya. Tidak ada perintah. Akhirnya kami tunggu di luar. Kurang lebih 300 meter saya di jalan dari pintu gerbang masuk Mapolda. Saya tunggu. Sampai lama baru jalan masuk, ternyata anggota kami belakangan katanya. Terus yang masuk hanya petugas eksekusi sama Asintel, kemudian Pak Merikot. Dalam perjalanan tersebut, komunikasi, pastikan apakah betul Pak Susno dari Mapolda. Ternyata betul ada di situ. Kemudian tidak ada deal, jam kurang lebih setengah 11, saya dapat kesempatan untuk masuk. Begitu saya masuk, saya bicara dengan Pak Kapolda. Pak Kapolda, ini kondisi demikian. Kami mengedepankan situasi yang kondusif. Bagaimana kalau Bapak yang antar saja, kami tunggu di Sukamiskin. Kalau begitu kami tidak bisa, Pak. Ya. Pokoknya tidak ada model begitu. Kalau kami yang antar berarti kami instruksi. Bukan. Ini membawa untuk mengamankan. Ya. Tugas seperti mengamankan. Mudah-mudahan Pak Kapolda dengar. Ya. Ini. Akhirnya setelah kami perundingan, saya keluar dari ruang Mapolda, ruang Pak Kapolda, saya dengan teman-teman, bagaimana tidak ada titik temu. Saya lihat jam 12 kurang 10 menit. Saya naik lagi ruang Pak Kapolda, Pak, tidak ada kata lain, kami hanya ngambil suatu yang kondusif. Apabila Bapak mengantar, kami tunggu di Sukamiskin. Wah, tidak bisa, Pak. Kalau bisa, saya pamit. Pulang. Ya. Tidak ada titik temu. Kemudian kami keluar, kami pertimbangkan lagi. Apa mungkin kita eksekusi di jalan? Saya pertimbangkan dengan teman-teman. Hadir. Kita rehat sejenak.